Sahabat disabilitas, ada pertanyaan yang ditujukan pada saya terkait dengan bagaimana sikap gereja terhadap disabilitas. Saya akan membantu teman-teman sekalian untuk menjelaskan bagaimana sikap gereja terhadap disabilitas. Ada 3 sikap gereja terhadap disabilitas. Yang pertama adalah sikap empati, ya. Sikap penerimaan terhadap orang-orang dengan disabilitas. Ya. Tidak jarang gereja menunjukkan sikap yang sangat simpati. Tidak hanya sekedar simpati, tetapi mereka berempati terhadap disabilitas. Apa indikatornya? Dikatakan mereka sangat berempati terhadap disabilitas. Teman-teman sahabat disabilitas bisa menyampaikan di kolom chat nanti bahwa ada gereja-gereja tertentu yang mengusung semangat gereja inklusi. Gereja yang sangat terbuka terhadap keragaman umatnya. Termasuk di dalamnya adalah orang-orang dengan disabilitas. Sudah mulai dikembangkan gereja dengan ramah anak, dan saya rasa ini menjadi pintu masuk untuk menghadirkan gereja ramah disabilitas. Mungkin lain kali kita akan bicara terkait gereja ramah anak dan gereja ramah disabilitas. Ya. Oke, sikap empati gereja terhadap disabilitas saya rasa selaras dengan pernyataan Nabi Yesaya yang ditujukan kepada para kasim, orang-orang yang dikebiri, orang-orang yang kemudian dikeluarkan atau dikucilkan dari perjanjian. Saya rasa sikap empati Yesaya terhadap para kasim dapat menginspirasi kita dan merupakan kritikan keras terhadap gereja. Saya akan bacakan untuk kita sekalian, ya, karena ini mestinya menjadi cerminan gereja-gereja yang ada di Indonesia. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku
suatu tanda peringatan, dan nama. Ya. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Yesaya 56 ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima. Ya. Saya rasa ini menjadi cerminan bagaimana kemudian gereja bisa bersikap empati kepada orang-orang yang terstigmatisasi dan termarginalisasi. Ini sikap yang pertama, sangat positif. Nah, kebalikan dari sikap yang pertama, itu berarti sikap yang kedua. Gereja rasanya enggan menerima disabilitas karena stigma negatif dan cap disabilitas adalah orang-orang yang tidak normal. Ya. Nah, persoalannya adalah apa dampak dari stigma dan cap negatif terhadap disabilitas itu. Orang-orang yang dicap sebagai yang abnormal, yang tidak normal, pada akhirnya kemudian tidak mendapatkan tempat dalam pelayanan gereja. Buru-buru dilibatkan secara partisipatif dalam layanan-layanan yang ada. Kalau toh mereka hadir dalam kegiatan pertemuan-pertemuan atau ibadah, mereka tetap dikucilkan, dianggap orang yang aneh, dan kayaknya mereka dianggap pupuk bawang. Dan akhirnya pasti kemudian menjadi bahan pergunjingan. Ya. Kalau sudah begitu, apa akibatnya? Pasti anggota keluarganya akan malu, atau yang bersangkutan juga akan mengalami hal yang sama. Dan itu berarti sudah dipastikan pada kegiatan-kegiatan gerejawi selanjutnya, orang-orang dengan disabilitas akan merasa tidak nyaman hadir di tengah-tengah lingkungan yang seperti itu. Maka tetap tinggal di rumah dalam kesendiriannya, dalam isolasi, itu menjadi pilihan yang memungkinkan. Ya. Satu sisi gereja bersikap sangat empati, sisi yang sama gereja menolak orang-orang dengan disabilitas. Artinya apa? Maka sikap yang ketiga itu berarti gereja bersikap ambivalen. Gereja bersikap galau terhadap orang-orang dengan disabilitas. Satu sisi mereka merengkuh orang-orang dengan disabilitas, tetapi di waktu yang sama mereka menolak keberadaan disabilitas. Ya, sikap ambivalen. Sikap yang ketiga yang menurut saya sangat tepat untuk menggambarkan kegalauan dan kebimbangan, ya, yang dilakukan oleh gereja.
Oke, mungkin gereja belajar tentang disabilitas, diskusi tentang topik-topik disabilitas, gagasan-gagasan gereja ramah disabilitas, layanan diakonia terhadap disabilitas, bagaimana memberdayakan mereka. Tetapi sangat disayangkan bahwa diskusi-diskusi itu hanya pada tataran konseptual, hanya pada tataran ruang akademik, ruang diskusi saja. Tetapi bagaimana praktik yang dilakukan oleh gereja terhadap orang-orang yang dikategorisasi dengan sebutan tidak normal atau dengan sebutan disabilitas. Saya rasa gereja sepakat terhadap disabilitas ya, harus dilayani dengan baik. Kedudukan mereka harus berada dalam kesetaraan. Tidak ada perbedaan rasial, tidak ada perbedaan warna kulit dan gender, termasuk menempatkan mereka dalam tempat yang sama. Tetapi keterlibatan disabilitas dalam gereja tetap pada akhirnya dibatasi dengan aturan-aturan yang dibangun berdasarkan kriteria kenormalan. Ya. Misal orang yang mengalami kesulitan bicara dapat menjadi singer gereja jikalau bicaranya lancar. Tidak mungkin itu terjadi. Orang gagap boleh menjadi pemandu lagu. Syaratnya ia tidak boleh gagap. Ya. Inilah sikap ambivalensi gereja. Ya. Satu sisi membuka akses, tetapi di sisi yang lain membatasi keterlibatan mereka. Secara moral, gereja mengajarkan kebebasan, tetapi sekaligus bersikap diskriminatif dan stigmatis. Oke, refleksi untuk kita sekalian. Apakah sampai dengan hari ini diskusi kajian teologi disabilitas, diskusi kesetaraan, penerimaan terhadap mereka hanya ada di ruang hampa yang tinggi menjulang ke langit tanpa pernah menyentuh mereka yang mengalaminya. Ataukah kita betul-betul merengkuh mereka? Diskusi itu tidak dilakukan dalam tataran konseptual semata, tetapi dilakukan dalam tindakan nyata. Sikap gereja yang jelas menerima itu berarti memberikan peran. Menerima itu berarti membuka akses partisipasi terhadap mereka. Bagaimana dengan gereja Anda? Apakah satu sisi bersifat empati, tetapi di tempat yang lain melakukan diskriminatif dan stigmatis? Itu berarti berada
dalam kegalauan, ataukah sebaliknya? Silakan teman-teman komentar di kolom chat. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Dan jangan lupa untuk subscribe ya. Juga yang baru menemukan channel ini, mari terus mewartakan bahwa kita mesti bersikap terhadap siapapun mereka dalam perbedaan dan keragaman fisik, dalam kesetaraan hati dan pikiran kita, tindakan kita menerima, dan itu berarti menerima. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya. Salam disabilitas, salam kesetaraan.